akan memulai sekolah minggu kita. Iya Kakak Yogi. Iya. Emangnya sekarang jam berapa? Nih, sudah jam 8. Mama. Nih. Oh iya ya? Iya. Ya udah kita mulai aja yuk. Ya, kita sebelumnya kita sapa dulu adik-adik di rumah ya. Oke. Halo adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Sudah siap memuji Tuhan? Yuk adik-adik, kalau kita sudah siap kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan sudah menjaga kami sampai saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau angkat pujian apa Kak Yogi? I love you Jesus. Ikutin Kak Yogi ya. Tadi sudah memuji Tuhan belum? Bareng Kak Rosa dan Kak Yogi. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus,
Petrus, sebentar lagi kami akan mendengar cerita firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau tolong agar kami dapat mengerti. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Komik Alkitab Anak. Petrus membangkitkan Tabita. Sumber dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Di kota Yope, ada seorang perempuan murid Tuhan bernama Tabita atau Dorcas. Tabita suka berbuat baik dan suka memberi sedekah atau sumbangan kepada orang lain. Tabita suka membuat pakaian dan dia berikan pada orang-orang yang membutuhkan. Suatu hari, Tabita terkena penyakit lalu dia meninggal. Mendengar kabar itu, semua orang merasa sedih dan menangis. Kemudian mereka memindahkan tubuh Tabita ke ruang atas. Lalu mereka mengirimkan 2 orang pergi untuk memanggil Petrus. Petrus dari kota Lida pun datang dan orang-orang menangis sambil membawa baju buatan Tabita. Lalu Petrus menyuruh orang-orang yang menangis itu keluar ruangan. Petrus lalu berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Setelah selesai berdoa, Petrus berkata kepada tubuh Tabita, "Tabita, bangkitlah." Tiba-tiba mata Tabita terbuka dan Petrus memegang tangannya membantu berdiri. Petrus menunjukkan kepada orang-orang bahwa Tabita telah menjadi hidup kembali. Peristiwa itu diketahui semua orang dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ayat hafalan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 14. Adik-adik sudah nonton kan videonya? Nah, dari Tabita ini kita belajar kita harus mengasihi ke orang-orang yang membutuhkan, yang contohnya orang-orang yang kekurangan, kayak misalnya pengemis, kayak misalnya teman-teman adik-adik di rumah, misalnya dia tidak bisa jajan, kalian ternyata ada jajanan banyak, kalian bisa berbagi, seperti itu. Dan dari cerita Tabita itu juga kita belajar orang-orang yang mengasihi Tabita itu sangat sedih kehilangan Tabita. Akhirnya dia meminta Petrus untuk mendoakan, karena mereka percaya dan yakin akhirnya Tabita bisa bangkit kembali. Makanya adik-adik yang di rumah jangan lupa berdoa ya, segala masalah kalian. Jika misalnya contoh kalian merasa kesulitan untuk belajar di rumah, mengerjakan PR, kalian harus berdoa, minta pertolongan Tuhan. Yakin dan percaya pasti Tuhan akan menolong. Oke adik-adik? Nah, cerita kita sudah selesai. Tantangan minggu ini ayat hafalan di akhir video ya. Kakak ulangi ya. Di Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku,
aku akan melakukannya. Oke adik-adik, sekali lagi. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ayat hafalan kalian videokan di rumah dan kirim ke nomor di bawah ini. Kakak tunggu ya. Kita udah selesai ibadah, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengar cerita firman-Mu. Tuhan, kami ingin seperti Tabita yang selalu mengasihi orang-orang yang kekurangan. Terima kasih Yesus, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Dadah. Jadi, untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong mama papanya untuk mentransfer ke nomor rekening gereja yang ada di bawah ini ya. Nah, adik-adik juga bisa menggunakan dompet elektronik seperti Dana, OVO, ShopeePay, GoPay,